bagi kita semua. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Pramega Utami. Saya mahasiswa keperawatan di Stikes Immanuel Bandung. Di sini saya akan mengadakan satuan acara penyuluhan vaksin COVID-19. Di sini saya akan menjelaskan tentang coronavirus. Apa sih itu coronavirus? Coronavirus yaitu kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru atau bisa disebut dengan pneumonia. Ini ada penyebab. Penyebab infeksi virus corona atau COVID-19 ini disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti pneumonia, Middle East Respiratory Syndrome atau bisa disebut dengan MERS, dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau bisa disebut dengan SARS. Selanjutnya, seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara. Di sini ada 3 cara. Yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan udara atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tapi efeknya akan lebih berbahaya atau fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya pada penderita kanker. Karena mudah menular, virus corona juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh karena itu, para tenaga medis dan orang-orang yang memiliki kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri atau yang sering kita kenal dengan APD. Di sini terdapat tanda gejala virus corona. Ada 3 gejala tanda umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona. Di antaranya yang pertama, demam, suhu tubuh di atas 30 derajat Celcius. Yang kedua, batuk kering. Yang ketiga, sesak nafas. Terdapat beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona, meskipun lebih jarang. Yang pertama, diare. Yang kedua, sakit kepala. Yang ketiga, konjungtivitis. Yang keempat, hilangnya kemampuan mengecap rasa. Yang kelima, hilangnya kemampuan untuk mencium bau. Yang keenam, ruam di kulit. COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut happy hypoxia. Namun di tengah kelahiran vaksin COVID-19, muncul pro dan kontra di masyarakat. Ada yang mendukung vaksin dan ada juga yang meragukan keefektifan dan keamanan vaksin COVID-19. Jika ditelisik lebih jauh, sebenarnya manusia telah dilengkapi dengan kecerdasan tubuh alami atau bisa disebut dengan body intelligence. Misalnya, bagaimana tubuh secara otomatis mendeteksi apabila ada virus yang masuk dan bagaimana tubuh bereaksi dengan membentuk antibodi alami untuk memeranginya. Tubuh manusia bisa memproduksi hormon-hormon baik dalam tubuh untuk meningkatkan imunitas. Sudah dibuktikan dengan berbagai penelitian. Terbukti dalam proses penyembuhan COVID-19, ditemukan banyak kasus sembuh tanpa diobati, meskipun telah terinfeksi. Namun di tengah kelahiran vaksin COVID-19, muncul pro dan kontra di masyarakat. Ada yang mendukung vaksin dan ada juga yang meragukan keefektifan dan keamanan vaksin COVID-19. Jika ditelisik lebih jauh, sebenarnya manusia telah dilengkapi dengan kecerdasan tubuh alami atau bisa disebut dengan body intelligence. Misalnya, bagaimana tubuh secara otomatis mendeteksi apabila ada virus yang masuk dan bagaimana tubuh bereaksi dengan membentuk antibodi alami untuk memeranginya.
Tubuh manusia bisa memproduksi hormon-hormon baik dalam tubuh untuk meningkatkan imunitas. Sudah dibuktikan dengan berbagai penelitian. Terbukti dalam proses penyembuhan COVID-19 ditemukan banyak kasus sembuh tanpa diobati meskipun telah terinfeksi. Selanjutnya ada cara kerja vaksin. Vaksin membantu sistem kekebalan tubuh melawan infeksi secara efisien dengan mengaktifkan respon tubuh terhadap penyakit tertentu. Setelah melakukan vaksin, tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit, mengenalinya serta tahu cara untuk melawannya. Vaksin ini juga digunakan untuk vaksinasi mendatang di Indonesia, bukan vaksin yang digunakan untuk uji klinis. Vaksin ini sudah diberi izin oleh pihak BPOM karena kandungan dalam vaksin dipastikan aman. Bio Farma mengklarifikasi bahwa tidak benar jika vaksin Sinovac mengandung verokel atau sel ginjal monyet hijau Afrika. Verokel yang telah dimanipulasi tidak akan terbawa hingga proses akhir pembuatan vaksin. Adapun Sinovac merupakan vaksin jenis inactivated virus atau bisa disebut dengan virus yang dimatikan. Kerja vaksin Sinovac. Metode ini menggunakan virus COVID-19 yang sudah dibunuh yang kemudian dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Walaupun non-aktif dan tidak dapat menyebar sistem imun, tetapi akan menanggapinya dan mempelajari cara melawannya. Namun, respon dari sistem imun mungkin saja tidak seampuh dan melawan virus yang masih hidup. Oleh karena itu, tipe vaksin seperti yang memerlukan beberapa dosis supaya efektif. Di sini terdapat pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Yang pertama, terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan dan mengikuti ibadah di hari raya, misalnya Idul Adha. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Yang ketiga, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Selanjutnya, tingkat daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Selanjutnya, hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Selanjutnya, jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan termasuk kebersihan rumah. Untuk orang yang diduga terkena COVID-19, termasuk kategori suspek dan problem yang sebelumnya disebut sebagai ODP, orang dalam pemantauan, maupun PDP, pasien dalam pengawasan. Ada beberapa langkah yang tidak dilakukan agar tidak menularkan virus corona ke orang lain. Di antaranya, lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Yang kedua, jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Yang ketiga, bila ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit atau Yang ketujuh, larang orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Yang kedelapan, sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Yang kesembilan, hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Yang kesembilan, pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Yang ke-10, gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Sekian penyuluhan yang dapat kami sampaikan tentang COVID-19 ini. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih, salam sejahtera.